Bahkan di tahun 70-an ketika saya masih kecil itu masih sempat ada orang yang jual tekwan, jual model, jual buah itu keliling ke kampung-kampung melalui sungai. Keseharian di sini apa kak? Naik perahu. Ya. Nah mungkin kan lah terbiasa kak dengan Sungai Musi yang di sini kak ya. Ya. Mungkin kakak tahu tidak sih sejarah tentang Sungai Musi itu cak mana kak? Kalau sejarah Sungai Musi ini ada sungai 9, sungai itu sungai disebutlah bergabung jadi Musi. Karena disebut Musi karena sungai kecil bukan besar, kalau besar bukan Musi namanya. Karena ada dusunnya juga, dusun Musi disebut Sungai Musi. Jadi karena banyunya tawar. Kota Palembang dahulu kala dikenal dengan julukan sebagai Fenisia dari sungai, karena lebih dari 100 anak sungai dan juga sungai yang melintas dan mengalir di dalam kota ini. Secara historis, Kota Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya juga dikenal dengan makanan khasnya, yakni pempek atau pempek. Bagaimana kisah dan juga banyaknya anak sungai yang ada di Kota Palembang akan kita kembali bicarakan dengan sejarawan asal Raden Kota Palembang, Mas Arifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sripoku TV. Hari ini kembali ngobrol sejarah kembali untuk mengupas dan membahas seputar sejarah dari Sumatera Selatan. Nah, kali ini juga seperti minggu lalu, kita mempunyai pembahasan yang lumayan menarik untuk kita kulik kembali sebagai masyarakat awam pada umumnya. Dan ini terletak di Kota Palembang dan juga masyarakat Sumatera Selatan akan bisa semoga bisa jadi manfaat dan bahan kajian untuk masyarakat juga lebih memahami budaya-budaya dan juga kekayaan yang ada di Sumatera Selatan. Kami bersama dengan sejarawan asal UIN Raden Kota Palembang, Bapak Kemas Ari Panji. Baik, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Ya, walaupun hari ini agak sedikit mendung. Iya. Tapi protokol kesehatan tetap sehat ya Tetap Pak, kita harus jaga. dijaga ya Pak Karena ya. memang itu sudah aturan dari pemerintah. Oh iya, siap. Oke. Baik, kita ngobrolnya biar lebih enak, kita sama-sama Oke. buka masker ya Bapak Saya ya. ikut pas saja ya. Siap. Baik Pak, kalau untuk hari ini mungkin sama seperti minggu lalu, topiknya juga bahas sejarah, karena sepertinya bahasan sejarah ini sangat menarik ya, seperti itu Pak ya, untuk kita kulik, untuk kita sebarluaskan juga sangat ya. banyak dan sangat luas dan tidak habis-habis sebenarnya Yap. kalau mau kita bahas. Karena- Tinggal Sripoku
buat jam tayang aja. Siap. Jadi penasaran sempat browsing beberapa sebelum kita untuk ngobrol hari ini nih Pak. Soal Sungai Musi. Sungai Musi, ya. oke. Sungai Musi kan belakangan memang sempat kembali viral dan banyak sekali masyarakat yang mencari. Ada apa nih Sungai Musi? Ada apa gitu ya? Apakah ada emas kah? Ataukah ada apa? Nah, tapi lebih dari itu Pak, kita lihat peradabannya lah ya. Kita melihat peradabannya dan Sungai Musi ya. bagaimana sih sebenarnya kehidupan di masa lalu di sepanjang Musi yang memang sebagai aliran anak sungai terbesar di Indonesia dan juga di Sumatera Selatan gitu. Boleh dijelaskan Pak? Baik, selamat siang untuk seluruh pemirsa, Mbak Lia juga. Jadi begini, kalau ngomong soal Sungai Musi, ini adalah urat nadi kota Palembang. Palembang dibelah oleh Sungai Musi dan Palembang akhirnya terbagi menjadi dua bagian antara Hulu dan Hilir. Dan ini menjadi kebiasaan orang Palembang kalau nyebut nak kemana, nak ke Hulu. Nah, dari Hulu nak kemana, nak ke Hilir. Karena dia melewati Sungai Musi ini. Nah beruntung sekarang sudah ada jembatan Ampra, amanat penderitaan rakyat ini, sehingga orang bisa menyeberang dengan leluasa. Kalau dulu peradabannya orang harus menyeberang pakai sampah, pakai perahu, pakai ketek, dan seluruh pokoknya pakai transportasi sungai seperti itu. Kehidupan masa lalu kita di Sungai Musi adalah kita kalau dalam istilah sejarah atau budaya disebut dengan riven culture, artinya peradaban air atau peradaban sungai. Jadi semua kehidupan, semua peradaban kita semuanya ada di sungai. Mulai dari transportasi, perdagangan, ya, kemudian kehidupan sehari sampai ke MCK, cuci, mandi, ya, kakusnya juga ada di sana. Nah, artinya Sungai Musi begitu sangat penting. Nah, Sungai Musi ini banyak anak sungai, sehingga Palembang dikenal dengan kota 1000 sungai. Sampai-sampai ketika dulu, ini kita ngomong masa lalu, kita dijuluki Venesia dari Timur. Kenapa? Karena memang anak sungainya begitu banyak. Dan semuanya bagus, alirannya bagus, masih bisa dilalui. Bahkan di tahun 70-an ketika saya masih kecil itu, masih sempat ada orang yang jual tekwan, jual model, jual buah, itu keliling ke kampung-kampung melalui sungai. Oh, pakai sampah. Asik, ya pakai sampah, pakai perahu kecil. Getek ya, kalau di sini, Pak. Misalnya model-model atau pempek misalnya. Nah, jadi masuk ke sungai-sungai itu masih ada tahun 70-an. Terakhir ketika di atas tahun 70, 80 sudah tidak ada lagi. Nah, itu kan sementara menjadi kalau kita itu masih jaga, masih ada, itu menjadi potensi pariwisata yang sangat menarik sebenarnya. Ya, dan itu dilakukan oleh Kalimantan sekarang. Pasar terapungnya kan. Bahkan di Thailand juga seperti itu, ada pasar terapung. Nah, kita mau kembali itu ada masalah. Masalahnya beberapa anak sungai itu sudah menjadi kecil. Kalau orang Palembang ngomongnya jadi got. Kalau bahasa Indonesia mungkin jadi parit gitu ya. Nah, jadi got. Sehingga untuk dilalui itu karena pendangkalan, karena kotor dan sebagainya, dan sudah berubah peradaban. Kalau dulu dari peradaban air menjadi peradaban daratan. Dari peradaban yang di atas sungai, sekarang sudah orang di atas daratan, semua kemana-mana naik mobil, naik motor, pokoknya lewat darat gitu kan. Nah, ini terjadi ketika kita dikuasai oleh Belanda, atau pada tahun 1930-an ke atas, Belanda mulai merubah peradaban ini, yang dari peradaban Sungai Musi, peradaban sungai itu menjadi peradaban. Belanda mulai membangun jalan, membangun perumahan dan lain sebagainya, fasilitas semuanya menghadap ke jalan daratan. Nah, rumah-rumah yang sudah terlanjur menghadap sungai ya tetap saja seperti itu, tapi di atas tahun 30-an orang juga sudah mulai membangun di atas daratan, tidak lagi menghadap ke sungai. Makanya nanti ada dua peradaban yang berbeda kalau kita lihat. Kalau rumah-rumah yang menghadap Sungai Musi ataupun anak-anak Sungai Musi itu adalah peninggalan-peninggalan masa lalu. Karena dia memang setting rencana bangunnya memang menghadap sungai. Nah, kalau yang peradaban baru biasanya sudah menghadap ke jalan-jalan seperti itu. Jadi dari sini Mbak Lia kelihatan sekali bahwa ada dua peradaban yang berbeda. Dan tadi saya bilang tentang Hulu dan Hilir. Nah, tentu di seberang Hulu ada cerita sendiri, di seberang Hilir juga ada cerita sendiri seperti itu. Sampai nama-nama kampung pun, nama-nama perkampungan di kota Palembang itu diberi nomor oleh Belanda. Jadi Belanda mulai memberikan nomor dari 1 Hilir sampai ke 36 Hilir. Nah, kemudian di seberang Hulunya dari 1 Hulu, dari Ketapati sana sampai ke 15 Hulu seperti itu. 16 Hulu seperti itu. 16 Hulu.
sebenarnya penamaan ini apa sih Pak? Memang maksudnya apakah memang pada saat itu Belanda biar lebih mudah mengetahui oh saya berada di kawasan ini kah atau ada maksud apa seperti itu? Iya, jadi begini, memang kalau kita telusuri kan perkampungannya sudah ada sejak zaman Kesultanan ya. Kalau di zaman Kesultanan disebut dengan gugu ya atau gugu ya. Jadi setiap kampung itu ada gugu-gugu, ada komunitas komunal yang diketuai oleh kepala-kepala gugu itu bisa dia berbasis kampungnya berbasis pekerjaan, juga bisa berbasis jabatan seseorang atau berbasis etnis misalnya. Misalnya ada gugu misalnya gugu Adipati, gugu Pengulon, misalnya ada gugu Rendang dan sebagainya. Nah, kemudian di zaman Belanda ini dirubah karena Belanda kan melihat ini nggak sesuai dengan konsep dia. Konsep Belanda diberi nomor dan nama gugu dijadikan kampung. Nah, Belanda mengambilnya dia peta itu dibagi-bagi. Nah, ini 1 ilir, 2 ilir, 3 ilir, 4 ilir, terus sampai ke 36 ilir gitu. Nah, tujuan dari Belanda membentuk kampung-kampung ini, kemudian dia akan tempatkan orang-orang yang mengontrol di situ. Nah, jadi satu pengontrol masyarakat, kemudian pajak. Karena Belanda mau mengambil pajak, nanti mereka-mereka yang digaji atau yang diletakkan menjadi pejabat-pejabat itulah yang akan bertugas menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pada waktu itu. Artinya memang sengaja dibentuk perkampungan ini supaya pertama untuk caca jiwa, kalau orang dulu ngomongnya caca jiwa, pengontrolan penduduk, nah, kalau sekarang sipil ya, catatan sipil, kemudian untuk ekonominya, perkembangan ekonominya diatur dengan pajak, nah pajaknya juga dikontrol sehingga pemerintah mendapatkan sesuatu yang dari masyarakat benefitnya lah seperti itu. Timbal baliknya. Tapi itu untuk dari penamaan nomor ya Pak ya kalau ini. Tapi apakah memang di saat itu Ulu dan Ilir ini apakah sama-sama berkembang atau kalau kita lihat dari penomoran kampung ya, dulu kampung namanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya camp ya. Kampung itu lebih banyak ke seberang Ilir sebenarnya. Karena kan dari situ dari 1 sampai 36 Ilir, sementara di seberang Ulu 1 sampai 16. Artinya memang di sebelah Ulu, di daerah Ulu itu kan lebih rawa-rawanya masih banyak. Artinya dia hanya sebatas sepanjang Sungai Musi aja. Jadi kalau kita lihat dari sini mulai dari Ketapati, dari muara Sungai Ogan sampai ke Pelaju. Nah, sepanjang itu di bla 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 dibagi menjadi sampai 16 ulu seperti itu kan. Nah, kalau seberang Ilir itu lebih banyak dia lebih ke dalam. Selain di pinggiran Sungai Musi mulai dari Pusri kalau sekarang ini sampai ke Gandus misalnya kan. Nah, kemudian lebih mendalam ke arah menjorok ke bagian ke dalam. Oh, jadi memang lebih banyak. Perkembangannya lebih banyak. Artinya memang kalaupun sekarang masyarakat melihat mengapa kawasan Ilir itu lebih pesat perkembangannya. Dan memang ibu kota Kesultanan kan ada di seberang Ilir. Jadi memang dari dulu sampai sekarang memang padat. Nah, tapi kalau untuk pengembangan kota justru yang bagus di seberang seberang Ulu. Untuk pengembangan kota. Pengembangan kota. Artinya ketika kita 2004 ada PON segala macam itu kita bangun stadion segala macam, bangun perumahan atlet semuanya karena memang di sana lebih kosong. Dan itu secara heritage memang secara benda kesejarahan itu tidak akan mengganggu kota-kota lama sebenarnya. Nah, sayangnya kita juga ini mungkin agak miss juga. Ada sebagian kota-kota lama itu dihancurkan dan dibangun dengan bentuk bangun-bangun baru yang bentuk ruko-ruko itu sehingga mengurangi nilai estetika dia sebagai kota lama. Harusnya pengembangan kota baru tetap di seberang Ulu dan penataannya seperti sekarang. Makanya kan dia akan ada perbedaan nuansa gitu ya. Oh, ini kota lama, ini kota baru gitu kan. Nah, seberang Ilir ini memang sudah padat, harusnya tidak dibongkar tapi tetap dijaga aja sebagai heritage. Nah, pengembangan kota baru itu harusnya di seberang Ulu memang. Dan apa yang dilakukan kemarin itu sudah pas, misalnya dibangun stadion, dibangun perkantoran, bangun perumahan baru. Nah, itu memang pengembangan lahannya sudah bagus, tapi tetap harus memperhatikan lingkungan. AMDAL tetap harus dijaga. Kenapa? Karena Palembang ini sebagian besar adalah kotanya dialiri oleh anak-anak sungai dan rawa-rawa. Kita harap juga dengan pesannya pembangunan tidak menghalalkan segala cara sampai semua lahan habis misalnya, harusnya tetap dijaga untuk lahan basahnya seperti itu. Artinya Pak, kalau dulu memang banyak rumah-rumah yang menghadap ke sungai, mayoritas artinya memang banyak sekali ya untuk aliran sungai seperti di Sungai Tengkuru, katanya seperti itu ya Pak? Memang banyak. Jadi hampir semua. Jadi kalau misalnya kita anggap jalan rayanya nih Sungai Musi, dia cabang-cabangnya memang banyak.
Oh, sebelum jadi- ditimbun oleh Iya, Belanda ya. betul. Makanya kita dikenal dengan kota 1000 sungai itu. Maksudnya bukan 1000 sungai, bukan, tapi saking banyaknya, Saking banyaknya. Palembang kota 1000 sungai. Oleh orang-orang Eropa disebut Venesia dari Timur. dari Timur. Karena mirip kota Venesia, seperti karena Venesia itu masuk ke kota-kota, ke jantung kota sungainya. Kan? Kita juga seperti itu sebenarnya. Makanya sisa-sisa kalau Mbak Lia lihat, sisa-sisanya jadi nama jalan sekarang. Iya. Jalan sungai ini gitu kan, Sungai Rebo, Sungai Lincah, Sungai gitu ya. Lincah, Sungai Selincah, Sungai Sahang, misalnya seperti Sungai Buah, Buah, ya. Sungai Jeruju dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya dari Di situ aliran ada sungai. Oh, Nah. artinya di daerah sana memang dari dahulu Ada sungai. tapi karena ditimbun, Ya. akhirnya dijadikan Contoh nyata perumahan. Sungai Tengkuruk, jadi Jalan Jenderal Sudirman. Sebesar itu jadi Jalan Sudirman. Itu dulu posisinya Sungai besar, Pak. besar, ya. Jadi Masjid Agung itu langsung ke sungai. Jadi posisi Masjid Agung Ya, pinggirannya sungai. itu halamannya untuk turun. Jadi orang kalau mau ke Masjid Agung, kapalnya Bersandar di sana, parkirnya gitu ya, Pak. bersandarnya di situ. Di pinggiran-pinggiran di pagar sekarang di pagar Masjid Agung sekarang. Masjid Agung dan bundaran Air Mancur. Bundaran ya, itu, nah sekarang kita ngomong bundaran, air mancur itu penanda sebenarnya. Kenapa dibuat bundaran di situ? Karena di situlah titik nol kita. Titik nol kota Palembang dibangun. Tapi kalau penanda patoknya ada di dekat di dekat Masjid Agung ya, di pinggir jalan. Nggak mungkin di tengah jalan nanti ganggu gitu kan. Nah, dia ada di pinggir. Nah, kenapa itu dibangun bundaran? Itulah menandakan bahwa ini titik nolnya kota Palembang. Jadi kalau orang mencari di mana titik nol kota Palembang di situ. Di bundaran, Di ya, bundaran ya. Air Mancur. Nah, itulah menunjukkan bahwa di situ dulu pernah ada Sungai Tengkuruk. Sungai Tengkuruk. Sepanjang Jalan Sudirman sampai ke arah Cindi seperti itu. Oh, panjang juga ya, Pak. Panjang juga kan. Mungkin ada satu- Dan dari situ kan nyambang-nyambang lagi nanti. Dia kan tidak lurus seperti itu sungai kan, dia akan ke cabang-cabang. Nah, jadi dari Sungai Tengkuruk nanti dia dibelah lagi Sungai Kapuran. Sungai Kapuran itu berada di daerah 19 Ilir. Oh, 19. Nah, kemudian dari Sungai Kapuran baru Sungai Sekana. Nah, jadi Sungai Sekana, Kapuran, Tengkuruk bertemu dengan Sungai Musi, maka Keraton Kota Besar itu yang sekarang jadi BKB, Istana Kesultanan itu dikelilingi oleh anak sungai. Itu peta lama. Itu pengalaman. Ya, yang masih ada cuma Sungai Musi sama Sungai Sungai Sekana yang di samping yang wali masih- kota. iya, yang masih. Sedangkan Sungai Kapuran sudah jadi gon. Masih ada sih Masih bentuknya, ada. cuma sudah jadi gon, jadi parit. Jadi parit. Nah, Sungai Tengkuruk yang hilang sama sekali seperti Yang itu. memang. Nah, kalau posisi di sana kan memang ada pasar 16 Ilir yang memang pusat perdagangan sekarang nih, Pak. Ya, pusat Kawasan perdagangan itu memang sungai juga kah? Kan dia pinggir Sungai Musi. Memang sudah menjadi daerah transit sejak zaman dulu. Kemudian baru dia dikelola menjadi pasar setelah di zaman Belanda seperti itu kan. Kalau dulu pasar tradisional yang nggak ada nama. Jadi pasar rakyat seperti Ya pasar itu. rakyat aja. Kan nama 16 Ilir kan nama kampung orang Belanda yang kasih. Oh, kampung 1 Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir. Oh iya, jadi yang sesuai dari penamaan. Ya, tadi. jadi karena dia masuk wilayah 16 Ilir, maka disebut dengan pasar 16 Ilir. Padahal sebelumnya ada pasar rakyat, tempat orang transit dari dusun, dari daerah, dari uluan kalau kita ngomong, datang ke Palembang, mampirnya di situ salah satunya. Nah, kalau masyarakatnya sendiri, Pak, yang hidup di bantaran sungai itu memang masyarakat yang nelayan kah memang yang mayoritas atau banyak-banyak pedagang juga, Pak? Saya pikir ini ya, campuran ya. Campuran. Ya, tapi sebagian besar mereka adalah pedagang dan memang ada sebagian yang memang beraktivitas sebagai kalau dikatakan nelayan yang mencari ikan seperti itu ya, tapi tidak banyak seperti itu. Jadi Tapi sebagai aktivitasnya banyak juga pedagang. Oh, pedagang. Ya, pedagang. Yang di sepanjang Ya, sungai. sepanjang Sungai Musi. Oke, siap. Kemudian juga ada yang menjadi pengrajin segala macam itu ada tetap di situ. Tapi yang paling terbesar adalah perdagangan. Kala itu memang udah ada rumah rakit juga, Pak? Apa belum ada? Ada. 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 Rumah rakit sudah ada sejak masa lalu ya. Jadi rumah rakit itu kan definisi rumah rakit kan rumah terapung, rumah yang berada di atas Sungai Musi. Jadi dia tidak berada di daratan. Sementara rumah limas dan rumah gudang itu berada di daratan. Dan rumah rakit ini adalah rumah yang diperuntukkan bagi para pendatang. Oh, Pada masa jadi itu. ibaratnya kalau transmigran itu Ya, ya, dari Pak, zaman ya? dulu kan Sultan tidak mau nanti orang pendatang ini langsung memiliki tanah di wilayah kesultanan seperti itu. Jadi dia tetap dipantau dan dilihat eksistensinya, keberpihakannya dengan kesultanan bagaimana, apakah nanti ini kan secara politis ini memang Sultan menjaga wilayahnya seperti itu. Teritorialnya ya, Pak, Teritorialnya. ya? Nah, kemudian mereka-mereka yang menikah dengan keluarga Sultan atau yang menjadi dianggap keluarga atau berjasa baru bisa naik ke daratan. Nah, itu baru berubah ketika zaman Belanda. Artinya kasta daratan itu sangat tinggi ya, Pak?
Karena Palembang kan daratannya dikit sekali. Ya. Karena sebagian besar adalah rawa-rawa gitu. Kan. Rawa-rawa. Jadi daerah-daerah yang dataran agak tinggi, ya bukan tinggi dalam arti gunung bukan, dibanding dengan rawa-rawa. Bukan seperti Bukit Seguntang. Iya bukan, ya, tapi maksudnya lebih tinggi dari rawa-rawa itu kan tidak terlalu banyak. Jadi saat itu Sultan memang lebih selektif untuk Selektif, datangnya. ya bahasanya selektif seperti itu. Jadi mayoritas memang dari mana, Pak? Ya kalau itu karena keluarga besar kesultanan ya orang-orang dari keluarga besar kesultanan yang memiliki tanah-tanah seperti itu kan. Nah kemudian terjadi perkawinan baru nanti bisa. Orang-orang Cina pun dulu juga tinggal di Rakit. Makanya ada istilah Cino Rakit kalau dulu. Bahkan orang Belanda pun ketika baru pertama kali datang ke Palembang juga di atas Rakit. Saat sebelum Pertama, menjajah. iya sebelum menjajah dia masih jadi VOC, masih berdagang dia ditempatkan di atas Rakit. Kemudian mereka minta izin. Nah, gitu minta izin baru membangun loji-loji seperti itu. Loji, ya. Loji itu semacam kawasan perdagangan yang dibatasi oleh pertahanan ya, kayak pagar seperti itu. Oke, tapi jumlahnya memang banyak ya Pak, artinya di sepanjang Sungai Musi itu rumah rakit ya? Kalau rumah rakit sepanjang Sungai Musi ada. Bentuknya memang Seperti itu lah. Seperti itu Pak? Dibuat dari Aslinya? bambu. Dari bambu? Ya, jadi bambu itu sebagai apa ya, pelampungnya ya, dibuat minimal 3 lapis. Nah, kemudian baru dia dibangun tiang, kemudian baru atap dan seterusnya baru jadi rumah. Seperti itu. Dan dia memang simpel. Kenapa dia harus sebagai bambu dan diikat? Nah, karena diikat, dirakit. Kalau Jomong Palembang dirakit, maka jadi rumah rakit gitu kan. Dirakit itu disusun. Nah, nanti kalau dia buruk, bagian itu bisa diganti, ditarik. Maintenance lah istilahnya, diganti, dimasukkan lagi, diikat lagi. Makanya dia disebut rakit itu disusun. Wah, seperti itu. menarik ya, Dari Pak. nama nih, rumah rakit itu dari nama sebenarnya. Oh, jadi karena dirakit Iya. dengan menyusun bambu, akhirnya tersebutlah Rumah rakit. rumah rakit. Jadi Kalau dia rumahnya limas, karena atapnya limas. Oh, Kalau dia rumah gudang, karena bentuknya seperti gudang. Gudang buncit ya, Pak? Iya. Kalau dia rumah panggung, karena memang bertiang, bentuknya panggung. Maka jadi orang Palembang itu simpel memberi nama sebenarnya. sesuai dengan kehidupan Apa yang sehari-hari. dilihat, apa yang dirasakan, sudah dikasihkan nama Sesuai seperti kehidupan itu. Iya, sehari-hari, seperti ya. itu. Baik, oke. Baik, untuk obrolan kita pertama untuk hari ini seputar sejarah tentang penamaan nomor Ulu dan Ilir mungkin sekitar sudah kita bahas. Nah, kita akan membahas topik lebih lanjut dengan Bapak Kemas Sari Panji di next episode untuk berikutnya ya Pak ya. Ya. Karena sebenarnya kita harus simpan dulu nih Pak. Besok Oh gitu, harus lagi. gitu ya. Karena Jadi sebenarnya berseri nih ceritanya. harus berseri dong. Karena pada dasarnya untuk sejarah ini memang saya akui pun sangat interest ya Pak. Ya, Saya oke. sebagai generasi ya 2000 Milenial. Mewakili Dan anak-anak 2000-an, milenial gitu ya. Mewakili aja Pak, walaupun umurnya beda. Tapi karena memang apa ya bisa dibilang ini jadi penambah publikasi sejarah untuk masyarakat ya Pak. Kami juga dari penggiat sejarah, orang-orang yang berbeda sejarah sangat senang dengan program seperti ini. karena- Jadi bagi kami ini adalah apa ya? Bakti kami lah sebagai anak negeri, sebagai orang Palembang memberikan informasi tentang Palembang seperti itu kan. Karena kalau tidak kita ya siapa lagi? Siapa lagi ya, Pak, ya? Seperti itu kan. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.